welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Oke, seperti biasa aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya tentang jurnal umum. Yap, ini materi melanjutkan dari materi yang kemarin. Yang kemarin itu aku udah bahas tentang bukti transaksi. Nah, berarti sekarang tentang jurnal umum ya. Karena untuk akuntansi perusahaan jasa, aku akan membahas satu siklus secara berurutan ya. Oke, yang akan dibahas di video ini mulai dari definisi, kemudian fungsi jurnal umum itu kayak gimana, lalu langkah pembuatan jurnal itu seperti apa, mekanisme debit dan kredit, dan tak lupa juga contoh soal beserta jawabannya. Oke, kalian udah penasaran? Yuk, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembelajaran untuk jurnal umum ya. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kita akan mulai dari definisi, kemudian fungsi, langkah pembuatan jurnal, mekanisme debit dan kredit, ini penting banget. Kemudian contoh jurnal dan soal plus jawabannya ya. Kita mulai dari definisinya dulu. Definisi untuk jurnal umum itu sendiri adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap transaksi secara kronologis menurut nama akun dan jumlah akun yang harus didebit dan juga dikredit ya. Jadi harus balance, ada debit, ada kreditnya. Dari definisi kita akan beralih ke fungsinya. Fungsi yang pertama adalah fungsi mencatat atau recording. Nah, jurnal itu merupakan tempat mencatat transaksi-transaksi perusahaan dalam satu periode tertentu ya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang selanjutnya dari jurnal umum adalah fungsi historis atau history. Itu mencatat transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan transaksi. Jadi dari awal sampai ke akhir, mulai dari tanggal 1 sampai ke tanggal 30 atau 31. Bahkan mungkin kalau bulan Februari itu sampai tanggal 28. Pokoknya sampai akhir bulan gitu ya. Kalau misalnya per bulan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi informasi atau informatif, di mana jurnal umum itu memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan ya. Jadi dari jurnal umum itu kita bisa lihat transaksi-transaksi apa saja yang terjadi di perusahaan tersebut. Yang keempat itu adalah fungsi analisis, yaitu sarana untuk menganalisa transaksi mana yang dicatat di sebelah debit dan mana yang dicatat di sebelah kredit. Jadi nanti ketika ada bukti transaksi, kita harus menganalisa dulu, ini dicatatnya di debit atau di kredit ya. Yang kelima itu adalah fungsi instruksi atau instructions, di mana jurnal umum itu menginstruksikan agar ayat-ayat jurnal ke dalam akun yang sesuai. Dari bukti transaksi kita analisis dan kita tentukan nama-nama akun yang akan dimasukkan ke dalam jurnal ya. Itulah tadi kelima fungsi dari jurnal umum. Yang berikutnya kita masuk ke langkah pembuatan jurnal ya. Kira-kira langkah pertama itu apa sih kalau mau membuat jurnal umum? Yang pertama adalah menyiapkan lembar jurnal. Jelas ya, kalau kita mau ngejurnal berarti harus ada lembar jurnalnya. Yang kedua itu adalah mengumpulkan bukti transaksi, karena ini adalah yang pokoknya untuk mencatat di jurnal umum. Kemudian yang ketiga itu adalah mengidentifikasi nama akun yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Jadi kita akan mengidentifikasi nama-nama akun apa saja yang nantinya akan dimasukkan ke dalam jurnal. Yang keempat itu adalah mengidentifikasi saldo normal akun berdasarkan jenis kegiatan transaksinya ya. Dan nanti saldo normalnya di debit atau di kredit. Kalau bertambah gimana, kalau berkurang gimana gitu ya. Mekanisme debit kredit nanti akan aku bahas di slide berikutnya. Oke. Yang kelima, langkah pembuatan jurnal itu adalah menilai nominal transaksi dengan teliti. Selain mengidentifikasi nama akun dan saldonya, kita juga harus memasukkan nominalnya dengan tepat ya. Jadi kita harus teliti dulu nih, kira-kira transaksi ini nominalnya berapa. Jangan sampai salah. Oke? Nah, itulah langkah dalam pembuatan jurnal. Terus kayak gimana sih jurnal umum itu bentuknya? Nah, jurnal umum itu bentuknya seperti ini ya. Ada kolom tanggal, kemudian nama akun,
referensi debit dan kredit. Ini tanggal ya tentu saja diisi oleh tanggal, nama akun juga diisi sama nama-nama akunnya nanti. Kolom referensi itu nanti diisinya ketika jurnal umum ini sudah diposting ke buku besar, dan yang debit atau kredit ini adalah tempat menyimpan nominal. Sekarang kita akan membahas tentang mekanisme debit dan kredit. Ini yang paling penting banget. Kalau kalian mau ngejurnal, kalian mesti banget hafal mekanisme debit dan kredit ya. Dalam akuntansi itu ada 5 akun besar. Yang pertama itu adalah harta, kemudian utang, modal, pendapatan, dan beban. Oke, kalian bisa tangannya gini kan, ada 5 jarinya. Nah, kita anggap saja yang jempol ini adalah harta, telunjuk utang, ini modal, pendapatan, dan beban ya. Untuk memudahkan kita mengingat posisi normalnya atau saldo normalnya di debit atau di kredit, kita bisa menggunakan jari gini, di mana yang ujung dan ujung itu posisi normalnya ada di debit. Yang tengah ini ada di kredit, atau kita bisa lipat jadi kayak gini ya, gini. Jadi yang ujung sama ujung itu posisi normalnya di debit, yang ditilap itu di kredit ya. Oke, kita lihat. Ini ada nama-nama akunnya, kemudian ada saldo normalnya, ada bertambah dan berkurang ya. Oke, untuk saldo normal tadi udah kita bahas, yang ujung harta dan beban itu posisi normalnya ada di debit ya. Yang tengah itu ada di kredit. Kalau bertambah itu posisinya sama dengan saldo normal. Jadi harta dan beban kalau bertambah dia tetap di debit, kemudian utang, modal, dan pendapatan kalau bertambah dia ada di kredit. Nah, kalau berkurang itu adalah kebalikannya ya. Dimana yang tadinya debit, harta, dan beban kalau berkurang itu disimpannya di kredit. Untuk utang, modal, dan pendapatan yang tadinya normalnya di kredit, maka kalau berkurang dia posisinya di debit. Jadi kebalik ya. Oke. Nah, perlu kalian ketahui dari 5 akun besar ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, harta, utang, modal itu termasuknya ke dalam kelompok akun real. Yang pendapatan dan beban itu masuknya ke kelompok akun nominal ya. Ini tambahan informasi saja buat kalian. Jadi paham ya, mekanisme debit dan kredit, tangannya tinggal gini aja, ujung sama ujung, harta dan beban posisinya di debit. Yang tengah, utang, modal, dan pendapatan posisinya di kredit. Kalau bertambah, posisinya tetap sama dengan saldo normal, kalau berkurang berarti kebalikannya. Oke, paham? Sip. Nah, yang selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal ya. Di sini aku punya 10 contoh soal untuk mengerjakan jurnal umum, artinya ada 10 bukti transaksi gitu ya. Nanti kita akan identifikasi, kemudian kita akan analisis bersama-sama, lalu kita akan masukkan ke jurnal umum. Oke, kita mulai. Kalian siap? Kita mulai dari soalnya dulu. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada laundry kita pada bulan April 2020. Jadi di sini perusahaan jasanya adalah laundry kita. Tanggal 1 April, sebagai pemilik, Tuan Raffi menyetorkan uang sebesar 30 juta rupiah sebagai modal. Di sini yang menjadi kata kuncinya adalah modal. Kalian tadi ingat modal itu posisinya di mana kalau bertambah? Di kredit. Berarti udah pasti yang modal itu posisinya di kredit ya. Nah, kemudian karena untuk menjurnal itu harus balance antara debit dan kredit, berarti kita harus cari tahu akun yang ada di debitnya ya. Kira-kira kalau menanamkan modal itu kita akan dapat apa? Akan dapat kas. Kas kita akan bertambah ya. Nah, kas itu termasuk kelompok harta. Jadi kas bertambah ada di mana posisinya? Di debit. Oke, berarti kita udah punya 2 akun ya. Yang pertama kas di debit, kemudian modal di kredit. Oke, kita masukkan dulu mulai dari tahunnya, kemudian bulan, dan tanggal. Tadi tanggal 1 April ya.
Nama akunnya tadi kas pada modal ya. Berapa nominalnya? 30 juta. Kita masukkan di sini debitnya 30 juta, kreditnya juga 30 juta. Kalian lihat di sini, di atasnya itu sudah ada rupiah, artinya kalian tidak usah menulis rupiah lagi di bawahnya ya, biar lebih rapi aja catatannya. Oke, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Tanggal 3 April, Tuan Raffi menyewa kios untuk tempat laundrynya 5 juta rupiah untuk 1 tahun. Nah, berarti Tuan Raffi itu menyewa. Berarti di sini ada akun sewa. Keterangan selanjutnya adalah untuk 1 tahun. Berarti sewa itu dibayar di muka. Dibayar di muka itu artinya kita bayar di awal, penggunaannya itu nanti sampai waktu di masa yang akan datang ya. Kalau kita bayar, berarti kas kita berkurang. Kalau kas berkurang, berarti ada di mana posisinya? Di kredit, betul. Yang di debitnya berarti akun apa? Sewa dibayar di muka. Oke, bagus. Nih, tanggal 3 kita masukkan. Tadi nama akunnya berarti yang di debitnya apa? Sewa dibayar di muka atau kas? Sewa dibayar di muka, karena kasnya berkurang ya, kita bayar berarti kasnya harus disimpan di kredit. Oke. Yang di debit itu adalah sewa dibayar di muka, kemudian yang di kreditnya adalah akun kas. Nominalnya 5 juta rupiah. Kita masukkan 5 juta rupiah di debit dan 5 juta rupiah di kredit ya. Oke. Yang selanjutnya itu tanggal 5 April dibeli peralatan laundry sebesar 10 juta rupiah secara kredit. Kalian hati-hati, di sini ada keterangan secara kredit. Kalau secara kredit itu berarti tidak ada akun kas ya. Kalau beli secara kredit berarti akan timbul utang. Betul, utang bertambah di mana? Kredit ya. Nah, tadi yang mau kita beli apa? Peralatan. Peralatan itu termasuk kelompok harta, berarti peralatannya dibeli, peralatan kita nambah. Kalau peralatan nambah, posisinya di debit. Oke, berarti akun yang di debitnya adalah peralatan, yang di kreditnya adalah utang. Betul, karena kita membelinya secara kredit ya, jadi tidak ada akun kas. Kita masukkan tanggal berikutnya adalah tanggal 5. Kemudian yang di debitnya adalah akun peralatan, yang di kreditnya akun utang usaha ya. Nominalnya 10 juta. Di debit 10 juta, kemudian kreditnya juga sama 10 juta. Paham kan kalian ya? Oke, kita pelan-pelan aja ya. Yang berikutnya tanggal 6 April, kita baca bareng-bareng. Di sini dibeli perlengkapan laundry sebesar 1.500.000 secara tunai. Kita beli secara tunai berarti kas kita berkurang. Kas berkurang ada di mana? Di kredit. Oke, berarti akun debitnya adalah ya perlengkapan. Perlengkapan itu termasuk kelompok harta, dan jika bertambah maka dia posisinya di debit ya. Kenapa sih kok perlengkapannya bertambah? Ya iya, karena yang tadinya kita tidak punya perlengkapan sekarang beli, berarti jadi perlengkapannya nambah gitu ya. Kita masukkan tanggal, yang di sini berarti tanggal 6. Kemudian tadi akun debitnya adalah perlengkapan. Oke. Yang di kreditnya adalah kas ya. Berapa nominalnya? Sebesar 1.500.000. Kita masukkan di debit 1.500.000, kemudian di kredit juga sama 1.500.000 ya. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 8 April. Kita lihat. Katanya tanggal 8 April itu membayar pembuatan brosur untuk mempromosikan laundrynya sebesar 500.000. Berarti ini adalah biaya yang dikeluarkan atau beban ya. Beban apa? Ini adalah beban untuk mempromosikan, berarti untuk iklan. Nama akunnya berarti apa? Beban iklan. Oke. Kalau bayar pembuatan brosur pakai kas atau enggak? Pakai ya, berarti kas kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Oke, kas berkurang di kredit. Betul. Yang di debitnya
beban iklan. Beban bertambah itu di debit. Oke, kita masukkan tanggal 8. Yang tadi di debit adalah beban iklan. Oke, kalian gini ya, boleh kalian masukkan nama akunnya dulu, boleh juga nama akun langsung nominalnya ya. Sekarang kita coba nama akun langsung nominal. Tadi nominalnya 500.000, kita masukkan di debit 500.000. Kemudian yang kreditnya, karena bayar iklan berarti kas kita berkurang, artinya kasnya di kredit. Nominalnya 500.000. Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa paham. Yang selanjutnya itu transaksi tanggal 10 diterima pendapatan dari laundry sebesar 2 juta. Laundrynya udah mulai jalan, banyak yang laundry sama tadi laundry kita, makanya orang-orang pada bayar. Karena kita sudah menyelesaikan laundrynya, makanya ada keterangan diterima pendapatan. Berarti kita nerima kas. Kas bertambah. Kas bertambah di mana? Di debit, betul. Akun kreditnya kira-kira pendapatan. Yang keempat ya, pendapatan. Oke, kita jurnal. Transaksi tanggal 10. Kas kita bertambah, berarti kasnya di debit sebesar 2 juta rupiah. Dan akun kreditnya adalah pendapatan ya, sebesar 2 juta rupiah. Gitu ya. Kasnya bertambah karena kita menerima uang, pendapatan juga bertambah. Yang tadinya tidak punya pendapatan jadi punya pendapatan. Transaksi yang berikutnya itu adalah tanggal 12, kita baca, telah diselesaikan jasa laundry sebesar 1.300.000 dan baru akan dibayar oleh pelanggan tanggal 20 April. Sekarang tanggal 12, berarti baru akan dibayarnya nanti. Ya. Nah, berarti saat ini tanggal 12 kita nerima kas atau tidak? Tidak, karena baru akan dibayar nanti. Berarti kalau kayak gitu, nama akunnya apa? Piutang, karena pelanggan tadi punya utang ke kita. Ya, baru akan dibayar nanti tanggal 20. Berarti untuk kita posisinya itu adalah piutang. Oke, piutang itu termasuk kelompok harta. Berarti kalau piutang bertambah posisinya ada di debit. Oke, berarti piutang di debit. Kira-kira yang di kreditnya apa? Kita lihat soalnya. Diselesaikan jasa laundry, berarti pendapatan ya. Nah, tanggal 12 April itu kita masukkan tanggalnya dulu. Kemudian tadi karena dibayarnya nanti, berarti masuknya itu akun piutang dan yang di kreditnya akun pendapatan. Oke, nominalnya 1.300.000 ya, debit 1.300.000, di kredit juga sama 1.300.000. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 15 April diambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 200.000. Tuan Raffi itu sebagai pemilik laundry berhak saja dia kalau mau ambil uang dari usahanya itu. Nah, untuk pengambilan pribadi dalam akuntansi itu nama akunnya adalah prive ya. Karena sebenarnya prive itu termasuk kelompok modal, tapi dia pengecualian ya, akunnya itu ada di debit. Meskipun modal itu posisi normalnya ada di kredit, tapi khusus prive itu posisi normalnya di debit ya. Nah, kembali ke soal, karena tadi dia mengambil uang untuk keperluan pribadi, berarti otomatis kas di perusahaan itu berkurang. Kas berkurang posisinya di kredit. Oke, udah lancar. Kita jurnal, berarti tanggal 15, tadi yang di debitnya akun prive. Oke, kita masukkan prive sebesar berapa nih? 200.000. Kemudian yang di kreditnya adalah kas kita berkurang. Oke, kreditnya kas berarti berapa nominalnya? Tadi sama ya, 200.000 rupiah. Paham? Semoga paham. Oke, kita lanjut lagi. Ada transaksi tanggal 18 April. Katanya dibayar cicilan untuk transaksi tanggal 5 April sebesar 2.500.000.
Kalau ada soal seperti ini, menyebutkan tanggal, kita lebih baik lihat dulu sebenarnya ada apa sih di tanggal 5 itu. Nah, waktu itu tanggal 5 kita beli peralatan secara kredit, berarti kita punya utang. Nah, sekarang mau dicicil bayarnya sebesar 2.500.000. Kalau bayar berarti kasnya berkurang. Kas berkurang di mana? Kredit. Oke. Yang di debitnya kira-kira apa? Yang di debitnya adalah akun utang. Karena kita mau bayar utang, maka utang kita akan berkurang. Utang posisi normalnya itu ada di kredit, makanya ketika utang kita berkurang, posisinya akan ada di debit. Oke, masukkan tanggalnya. Tanggal 18, debitnya adalah utang usaha. Kita mau bayar utangnya berkurang sebesar 2.500.000. Kemudian yang di kreditnya akun kas sebesar 2.500.000 juga ya. Transaksi yang terakhir itu adalah diterima pembayaran dari pelanggan atas transaksi tanggal 12 April 2020. Kita lihat. Nah, di sini nggak ada nominalnya ya, makanya kita harus lihat tanggal 12 April. Tadi tanggal 12 April, yang tadi jasanya sudah diberikan, tapi dibayarnya nanti. Nah, sekarang udah jatuh tanggal 20, dia mau bayar. Artinya, kalau kita menerima pembayaran, kas kita bertambah. Kas bertambah di mana posisinya? Di debit. Berarti kita udah punya ya, yang di debitnya adalah kas. Yang di kreditnya kira-kira apa? Ketika orang bayar piutang ke kita, berarti piutangnya akan berkurang. Piutang itu kelompok harta. Kalau berkurang, dia ada di kredit. Oke, kita jurnal. Transaksi tanggal 20. Kita terima uang, berarti kasnya di debit sebesar 1.300.000. Kemudian piutangnya berkurang ya, karena dibayar sebesar 1.300.000. Nah, ini adalah contoh dari pengerjaan jurnal umum. Jangan lupa ketika kalian udah sampai di bawah atau di akhir periode, kalian jangan lupa untuk membuat saldo. Saldo itu adalah totalan dari seluruh debit dan juga totalan dari seluruh kredit. Kalian totalkan semua dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Tulis, kemudian yang kredit juga sama dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Yang jadi catatan kalian, debit dan kredit itu harus tetap balance. Pantang menyerah sebelum balance. Khas anak akuntansi banget ya. Oh ya, tadi aku lupa sampaikan di awal, sebelum kita membuat jurnal umum itu kita harus membuat identitas perusahaan dulu ya. Tadi kan laundry kita, ini nama perusahaan, kemudian di baris keduanya jurnal umumnya. Jadi apa yang akan kita kerjakan? Kalau misalkan buku besar, berarti nanti di sininya buku besar. Kemudian yang baris ketiganya adalah periodenya. Di sini bulan April, berarti April itu sampai tanggal 30, jadi periode per 30 April 2020. Jadi itu pembahasan dari bukti transaksi ke jurnal umum ya. Oke, sekian dulu untuk materi jurnal umum. Semoga kalian bisa paham ya, dan semoga juga kalian bersemangat untuk lebih memahami yang paling penting, yaitu mekanisme debit dan kredit. Ketika kalian bisa atau udah paham banget mekanisme debit dan kredit, maka insya Allah nanti pengerjaan jurnal umumnya juga akan lancar ya. Oke, terus dukung aku, jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Sampai sini dulu, aku pamit. Assalamualaikum.